Jangan pernah sekalipun menyakiti dan durhaka kepada ibu dan ayah. Sering kita dengar anak yang celaka karena durhaka kepada orang tua. Banyak orang yang hancur masa depannya karena keluhan ibunya kepada Tuhannya. Jangan pernah menyakiti dan mendurhakai mereka. Kisah berikut semoga bisa membuka hati kita bahwa yang pantas kita lakukan kepada orang tua kita hanyalah berbakti dan membahagiakan mereka. Seorang ibu yang buta sebelah matanya bekerja sebagai tukang roti di sekolah tempat anaknya belajar. Dia sangat menyayangi anaknya, harta kebanggaan satu-satunya dari suami yang telah meninggal dunia. Namun, tidak demikian dengan anaknya. Sang anak yang kini tinggal di Atlanta, Amerika Serikat itu bercerita, "Saat kecil, aku sangat membencinya, sebab karena dialah aku sering diolok-olok teman-temanku. Suatu hari, saat aku masih duduk di sekolah dasar, ibu menghampiriku untuk sekadar menyapaku, tapi aku sangat terganggu karena sedang bersama teman-temanku. Mereka pun meledekku, mengatakan bahwa ibuku hanya bermata satu. Aku mendekati ibu dan menatapnya penuh amarah, memperlihatkan bahwa aku sangat membencinya. Aku katakan kepadanya, 'Menjauhlah, aku benci ibu.' Aku selalu berangan-angan ibu pergi dari kehidupanku atau meninggal dunia saja. Ketika di rumah, ku katakan padanya, kenapa ia tidak mati saja? Aku melihat genangan air mata di sudut matanya. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Sedikit pun tidak, ia hanya terdiam. Aku, lelaki yang kini mempunyai 2 orang anak ini, kala itu tak pernah menyesali kata-kata kasarku kepada ibu. Aku tak pernah memikirkan akibat dari kata-kataku karena amarah dan kebencianku yang sangat dalam. Aku tak ambil pusing dengan perasaan ibu. Yang ada dalam pikiranku, bagaimana aku bisa segera meninggalkan kampungku dan pergi jauh dari ibuku. Karena itu, aku belajar sungguh-sungguh hingga akhirnya mendapat beasiswa untuk belajar di Singapura. Suatu hari, pintu rumahku diketuk seseorang. Begitu kubuka, di depan pintu berdiri seorang ibu, menatapku hanya dengan satu mata yang sangat aku kenali. Di sela kedua kakiku, anak terkecilku mengeluarkan kepalanya dan melihat perempuan itu. Anakku tertawa melihatnya. Setengah berteriak, aku berkata kepadanya, "Untuk apa kau ke sini? Lihat, kau membuat anak-anakku ketakutan." Ia menundukkan kepalanya lalu menutupi matanya sembari berkata, "Maaf, saya salah alamat." Ia pun berlalu. Aku sendiri merasa aneh dengan penolakan ini. Mengapa tidak berterus terang saja kepada anak-anakku? Di hari lain, setelah kejadian itu, lama berlalu. Aku menerima sepucuk surat dari sekolahku yang dulu untuk menghadiri sebuah reuni. Aku bohongi istriku dan kukatakan bahwa ada tugas ke luar negeri selama seminggu. Aku pun berangkat ke acara itu. Entah kenapa, setelah acara reuni selesai, hatiku tergerak untuk mengunjungi rumahku yang dulu. Saat tiba di sana, aku bertanya kepada seorang tetangga tentang keadaan ibu. Mereka menjelaskan bahwa ibu meninggal beberapa hari yang lalu. Mendengar penuturan itu, tiba-tiba ada perasaan sedih di hatiku, meski aku tidak memperlihatkan ekspresi apa-apa, apalagi meneteskan air mata. Aku bertanya banyak tentang ibu kepada mereka. Dan sebelum aku meninggalkan kampung itu, seorang tetangga menyerahkan sepucuk surat yang ditulis ibu untukku, tak lama sebelum beliau meninggal dunia. Ya, ibu seolah paham, aku akan kembali. Surat itu kubuka perlahan, lalu aku baca dengan seksama. Anakku tersayang, setiap saat ibu mencintaimu dan menunggu kepulanganmu. Maafkan ibu, nak, jika kedatangan ibu ke Singapura membuat anak-anakmu ketakutan. Tapi ketahuilah, ibu telah mencarimu kemana-mana, hanya karena rindu ibu kepadamu yang sudah tak tertahankan. Ibu bahagia sekali saat melihat anak-anakmu. Sampaikan kepada mereka kalau ibu sangat mencintai mereka, seperti juga cinta ibu padamu. Maafkan ibu karena telah membuatmu berkali-kali harus menanggung malu. Namun, bukanlah dosa ibu jika hanya memiliki satu mata. Anakku, akan ibu ceritakan sebuah kisah kepadamu. Dulu, ada seorang anak laki-laki yang lucu dan tampan. Dia anak yang sangat periang. Dia sering menghabiskan banyak waktu untuk bermain di teras rumahnya. Suatu ketika, saat berlari-lari, tiba-tiba ia menabrak ranting sebuah pohon. Di sebelah matanya, luka parah dan berdarah. Dokter bilang, anak ini tak lagi bisa melihat. Bola matanya pecah. Tahukah kau siapa anak kecil itu? Dialah kamu. Ibu tak tega melihatmu tumbuh dewasa, menjadi pemuda gagah dan tampan, namun memiliki
melihat dunia hanya dengan sebelah mata saja. Ibu pun memberikan mata kiri ibu untukmu, sehingga kamu bisa melihat warna-warni dunia ini dengan sempurna dan tanpa diolok oleh siapapun. Ibu juga bahagia sekali karena kau melihat dunia ini dengan sebelah mata ibu, bersama cintaku, ibumu. Itulah sepenggal kisah bagaimana seorang ibu sangat mencintai anak-anaknya dan mengorbankan apapun yang ia miliki untuk anak-anaknya. Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti ibu kalian.